Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang sibuk Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Ini sedang persiapan untuk Olimpiade Kimia di Unesa bulan depan. Oh iya, boleh saya duduk? Ya silakan Pak, silakan. Mudah-mudahan besok ini siswa-siswanya mendapatkan di Unesa. Amin, terima kasih. Ini mau membicarakan rencana supervisi untuk besok ya Pak. Oh iya Bu, kebetulan besok kan Ibu jadwalnya seperti besok saya akan masuk ke ruang kelas untuk mengurus supervisi Ibu. Oleh karena hari ini saya minta Ibu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, urusan kesiapan yang akan dibawa besok. Saya akan menanyakan hal ini. Insya Allah sudah saya siapkan Pak. Saya ambil dulu ya Pak ya. Silakan Ibu. Ini perangkat yang sudah saya siapkan besok Pak. Oh iya Bu, boleh saya cek Bu ya? Silabus pembelajarannya ada Bu ya? Ini sudah saya siapkan silabusnya ya Pak. Oh iya Bu. Oh iya, sudah ada anak sekolahnya sudah, kemudian kaki sudah, kemudian sumber belajarnya juga sudah. Oh iya Bu, sudah lengkap ini untuk selanjutnya. Kemudian RPP untuk yang diharapkan besok Bu. Rencananya besok saya akan membawakan materi pengukuran Pak pada sub pokok bahasan menentukan masa jenis benda. Oh iya. Ini RPP-nya. Oh di sini sudah ada RPP-nya, KI-nya juga sudah lengkap, kemudian nama sekolahnya juga sudah ada, mata pelajaran yang akan dibawa sudah lengkap, kemudian ini di kegiatan pembelajarannya juga sudah ada pembukaannya, pendahuluan, kemudian ada kegiatan intinya juga sudah lengkap, kemudian di penutupnya juga. Oh saya tertarik dengan ini Bu, di kegiatan intinya mengenai pembahasan tentang soal-soal KOD. Di sini sudah ada isi soal KOD-nya, kemudian soal KOD-nya juga sudah, alhamdulillah. Kemudian penilaian soal KOD-nya juga sudah ada. Oh, terima kasih Bu. Mungkin tinggal eksekusi besok saja mengenai tentang pembelajaran materinya pengukuran, submaterinya menentukan masa jenis. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya berharap mudah-mudahan besok bisa siswanya enjoy, senang dengan pembelajaran yang bersama. Insya Allah. Demikian dulu ini saya pamit. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersiap. Ikhtiroman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Jadwal hari ini adalah jadwal seperti ini. Siap Bu? Alhamdulillah insya Allah siap Pak. Terima kasih Bu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bolehkah Bapak ikut pembelajaran hari ini? Boleh Pak.
Kak, jadi silakan di sebelah sana. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen kalian dulu ya. Anita Lutiani Afriani, Hadir. Zaifa Farah Aninita, Hadir. Alwa Nisrina Ramadhani, Hadir, Bu. Zuhair Irsyad Farel, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal Utama, Hadir, Bu. Raisa Kirana Soleha. Sakit, Bu. Oh, sakit ya? Oke, sakit. Nanti kita rencanakan untuk menengok teman kita ya. Zahra Afifah. Hadir. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap ikut pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah sarapan semua kan? Sudah. Ingat tuh ya, sarapan itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi supaya bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, materi kita hari ini adalah kita akan belajar tentang masa jenis. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu ke kalian tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenal tentang besaran. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Siapa yang bisa menyebutkan 7 besaran pokok yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya, Bu. Silakan, coba Zahra. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah jam. Ya, betul Zahra. Berikan aplaus dulu buat Zahra. Terima kasih. Nah, selain besaran pokok, ada juga besaran turunan. Siapa yang masih ingat apa itu besaran turunan? Oke, Azam hari ini. Silakan Azam. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, betul sekali. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Coba kalian sebutkan contoh-contoh yang termasuk besaran turunan. Luas. Coba. Anita? Luas. Volume. Volume. Kecepatan. Gaya. Siapa lagi yang tahu? Kecepatan. Ya, percepatan. Bagus, Haura. Masih banyak contoh-contoh besaran turunan yang lainnya. Ada luas, ada volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi mekanik, energi potensial, dan masih banyak lagi besaran turunan yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu contoh besaran turunan, yaitu masa jenis. Kira-kira ada yang sudah membaca buku belum? Apa yang dimaksud dengan masa jenis? Masa jenis ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian masa jenis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menentukan masa jenis suatu zat. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan soal-soal perhitungan yang berkaitan dengan masa jenis.
Nah, sebelum kita mempelajari apa itu penjelasan dari massa jenis zat, kita harus tahu dulu apa itu zat, apa itu massa. Ya, siapa yang masih ingat apa itu zat? Saya. Ya, silakan Karisa. Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, betul ya. Jadi zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ada yang masih ingat definisi dari massa? Saya Bu. Ya, silakan Zahra. Ukuran atau jumlah banyaknya zat yang terkandung dalam benda tersebut. Betul? Betul. Ya. Jadi massa adalah ukuran jumlah atau banyaknya zat yang terkandung dalam benda tersebut. Siapa yang masih ingat apa itu volume? Boleh, Maulidina silakan. Besarnya ruangan yang ditempati benda tersebut. Besarnya ruangan yang ditempati oleh benda tersebut. Nah, dari definisi zat, massa serta volume itu kita bisa menentukan massa jenis. Jadi massa jenis itu dilambangkan dengan seperti ini. Ini bukan P ya, bacanya adalah rho. Jadi rho itu adalah massa jenis, di mana massa jenis itu adalah menunjukkan kerapatan suatu zat. Massa jenis itu merupakan perbandingan antara massa zat dengan volume zat. Jadi rho itu dirumuskan massa dibagi dengan volume. M ini adalah simbol dari massa, satuannya kilogram. Selain kilogram, satuannya apa lagi? Gram. Boleh kilogram, boleh dalam gram. Volume satuannya adalah meter kubik atau sentimeter kubik. Jadi massa jenis itu satuannya kilogram meter kubik. Ini kalau sesuai dengan SI atau satuan dalam sistem internasional. Selain kilogram per meter kubik apa? Gram per sentimeter kubik. Bagus. Jadi kalau massanya dalam gram, volumenya dalam sentimeter kubik, maka satuan massa jenisnya adalah Gram per sentimeter. iya, gram per sentimeter kubik. Buka buku catatan sama pegang pulpen masing-masing. Jadi dapat kita simpulkan bahwa massa jenis itu adalah merupakan karakteristik atau ciri khas suatu benda. Zat yang sama itu akan memiliki massa jenis yang sama berapapun volumenya. Misal balok kecil dari besi dengan balok besi yang besar akan memiliki massa jenis yang sama walaupun memiliki volume berbeda karena dia dari bahan yang sama. Begitu pula kalau zat yang berbeda pada umumnya juga akan memiliki massa jenis yang berbeda pula. Kita akan ke contoh soal ya. Perhatikan contoh soal di depan. Silakan dibuka buku tulis kalian. Coba Ibu minta tolong baca soalnya. Faiz. Yang keras. Dua buah zat A, B dan C masing-masing mempunyai massa berturut-turut adalah 150 gram, 100 gram, dan 200 gram. Volume dari zat tersebut berturut-turut adalah 50 cm kubik atau 25 cm kubik, 50 cm kubik. Itulah massa jenisnya. Dan tentukan apakah dari ketiga benda tersebut ada yang terbuat dari bahan yang sama. Ya, coba silakan kalian kerjakan, hitung dulu masing-masing massa jenis A, B, dan C. Kemudian kalian cari dari ketiga benda tersebut apakah ada yang terbuat dari bahan yang sama. Silakan. Paham? Nanti kalau ada kesulitan langsung ya.
dari soal ini Ibu tadi sudah mengoreksi beberapa dari hasil pekerjaan kalian. Sudah banyak yang benar ya. Yang belum, silakan perhatikan dulu ke depan. Jadi kita hitung dulu masing-masing massa jenis dari benda A, B, dan C dengan menggunakan rumus rho sama dengan massa dibagi volume. Kita cari masing-masing massa jenisnya, didapatkan massa jenis benda A adalah 3, massa jenis benda B adalah 4, massa jenis benda C adalah 4. Berarti mana bahan yang terbuat dari bahan yang sama? Benda B dan benda C. Ya, benda B dan benda C. Paham? Sudah mengerti ya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, kita coba ke soal latihan. Siap? Siap. Ini ada soal ya yang memerlukan nalar kalian. Jadi harus beberapa langkah berpikir. Praktikum yang sedang dilakukan Wina di laboratorium menunjukkan data seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ada 2 gambar. Yang pertama, kalian tahu nggak ini gambar pengukuran dengan menggunakan apa? Neraca 3. Ya, menggunakan apa? Neraca 3. Ya, ini menggunakan neraca 3. Kemudian ini alat ukur apa? Menentukan? Ya, volume menggunakan gelas ukur ya. Dari kedua hasil praktikum ini, berapakah massa jenis benda tersebut? Paham maksud soalnya? Paham. Siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Bagaimana cara memecahkan soal ini? Saya. Ada Haura, ada Karisa, Zahra, ada Kiran juga. Yang lain? Baik, coba Karisa, bagaimana solusi memecahkan soal ini? Pertama, kita tentukan massanya dulu dengan menggunakan neraca 3 menjumlahkan ketiganya yaitu 500 ditambah 70 ditambah 6,5, hasilnya 576,5. Selanjutnya menentukan volumenya. Volume awal adalah 600 ml dan volume kedua adalah 750. Maka volume batu adalah 750 dikurang 600 yaitu 150. Lalu menentukan massa jenisnya. Ya, silakan ditulis dulu. Mulai ingat kalau mengerjakan soal seperti ini harus ditulis diketahui. Silakan ditulis diketahui dulu. Diketahui massanya sama dengan 576,5 kilogram. Gram, Mbak. Gram. Yang satu cm kubik. Dan volumenya 150 cm kubik. Ditanya terus sama dengan massa per volume sama dengan 84 gram per sentimeter. Nah, coba ibu koreksi dulu ya. Masanya 576,5, volumenya betul 150. Rho-nya adalah massa dibagi volume. Kemudian ini hasilnya ya satuannya adalah gram per centimeter kubik. Ya, betul. Beri aplaus dulu untuk Karisa. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah kita laksanakan tadi dan alhamdulillah Ibu nilai kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian boleh mencari satu bentuk benda, ya, boleh dengan ukuran yang berbentuk balok, kubus, tabung, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian tentukan massa jenisnya sesuai dengan yang tadi telah kita pelajari ya.
ditentukan dulu masanya, kemudian kalian tentukan volumenya, lalu dicari masa jenisnya. Demikian untuk pelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita ketemu lagi insya Allah di pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Bu. Oke, sama-sama. Mohon nanti Ibu nanti kami evaluasi di Baik Pak, insya ruang Allah. depan. Terima kasih. Ya. Anak-anak terima kasih ya. Kalian sudah luar biasa menunjukkan semangat yang sangat luar biasa dalam mengikuti pembelajaran. Semoga esok kalian akan menjadi anak-anak yang sukses selalu, anak-anak yang mampu meraih cita-citanya. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Pak. Gimana keadaannya Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Tadi kan sempat saya mensupervisi Ibu. Oke. Gimana perasaan Ibu ketika disupervisi? Ya, alhamdulillah baik Pak. Ya paling cuma mungkin agak persiapan lah sedikit ya. Kalau nggak disupervisi tanpa persiapan, kalau supervisi ada persiapan. Oh iya, terima kasih Bu. Menurut saya tadi Ibu itu sudah baik, siswa sudah memberikan respon yang sangat luar biasa, memberikan kontribusi, kemudian menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya secara keseluruhan Ibu sudah melakukan supervisinya juga cukup Alhamdulillah. baik. Apakah Ibu sudah menjalankan sesuai dengan RPP yang Ibu susun waktu pembelajaran? Saya kira sudah Pak, sesuai dengan RPP. Beberapa bagian yang penting yang ada di RPP alhamdulillah sudah saya lakukan. Ya, kalau menurut catatan saya, bukan berarti saya mencari kesalahan-kesalahan Ibu, Nggak apa-apa. tapi untuk menjadikan Ibu nanti kedepannya lebih maju lagi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa lebih banyak yang menguasai materi-materi yang Ibu sampaikan. Ya, Pak. Mungkin catatan-catatan dari saya Ibu, yang pertama dari pendahuluan Ibu sudah memberikan salam lain sebagainya, kami mendata siswanya, data hadir siswanya sudah Ibu lakukan dengan baik. Yang di sini adalah di kegiatan intinya Bu. Di kegiatan intinya Ibu sudah menggunakan teknik kontekstual, kondisi nyata yang Ibu paparkan di situ sudah. Kemudian juga dalam di teknik pembelajaran itu, apakah Ibu sudah menggunakan model-model pembelajaran yang terbaru? Kemudian di situ juga sudah ada, saya lihat di tabel tadi sudah ada model-model contoh-contoh soal HOT. Apa Ibu sudah menggunakan soal HOT? Kebetulan materi yang saya ambil kemarin itu materi pengukuran Pak. Saya ambil di subbab menentukan masa jenis. Gitu. Kemarin di pelajaran kemarin itu saya sudah mencoba memasukkan ke materi pembelajaran saya itu sampai tingkat C4 sudah ada Pak. C4 ya C4-nya itu sampai di analisis ya Pak ya. C4 analisis sudah ada. Kemudian C5-nya di sintesis juga sudah termasuk. Saya coba masukkan ke C6 juga Pak kemarin. Sudah sampai C6. Sampai mengevaluasi, kemudian membandingkan
kemarin kebetulan membandingkan dengan tabel masa jenis itu Pak dan melakukan pengukuran. Jadi misalkan kalau kalau C1 C2 itu soal latihan mengenai masa jenis biasanya langsung ditanyakan. Tentukan masa jenis suatu benda, misalkan begitu. Nah kemarin itu saya coba siswa mampu melakukan penalaran sampai 3 tahapan berpikir. Jadi mengukur sudah ada di sana menggunakan neraca 3 lengan dan mengukur besaran volume. Setelah itu, memasukkan ke rumus, menghitung, mendapatkan masa jenis, lalu membandingkan dengan tabel masa jenis yang ada. Secara keseluruhan dari kegiatan ini sudah bagus kalau menurut pengamatan saya. Tapi ada satu yang mungkin di situ dari kegiatan intinya tadi saya pernah perhatikan ibu tidak memberikan peluang kepada siswa lainnya untuk memberikan tanggapan ataupun memberikan banding soal dengan siswa yang lainnya dalam pembelajaran tersebut. Nah di kedepannya harapan saya mudah-mudahan itu bisa dimasukkan dalam pembelajaran yang ibu berikan. Insyaallah, mudah-mudahan ke depan nanti saya akan perbaiki kekurangan saya di pelajaran tadi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang perlu masukan-masukan yang saya berikan. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya pamit kalau gitu Pak. Oke. Assalamualaikum.